Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia ayah bunda, eh, juga guru matematika SD, SMP, dan pemerhati matematika. Alhamdulillah kita sudah sampai ke level 16 ya. Level 16 ini kita akan membahas pecahan perkalian ya. Perkalian pecahan, posisi seperti itu. Kalau di level sebelumnya kita sudah membahas tentang pengurangan pecahan, operasi pecahan pengurangan dari bilangan sederhana dan juga bilangan pecahan yang kompleks gitu. Maka di sini kita akan bahas suatu pembahasan yang berbeda, yaitu perkalian pecahan. Nah, abang ingatkan kembali ya, karena kita ini menghindari kesan matematika itu pelajaran yang tidak mengenakan, maka siswa diajarkan dalam kondisi yang menyenangkan. Kemudian juga jangan sampai ada labeling ya, anak bodoh, salah, nggak boleh ya, apalagi marah-marah sampai yang tidak terbatas gitu ya. Tapi kalau anaknya nggak mau belajar dimarahin tuh boleh. Anak nggak belajar kita marahin boleh ya, tapi kalau anaknya belajar tuh salah jangan dimarahin ya, ditegur dengan baik-baik, diingatkan, ayo nak fokus nak, bisa seperti itu ya, boleh. Tapi kembali jangan sampai ada kalimat yang istilahnya menurut abang tuh labeling ya, salah, bodoh, atau kurang ngerti, macam-macam kayak gitu lah ya. Jadi kalau misalnya anak kita salah di level-level pengerjaan, baris-baris pengerjaan cukup dilingkari, kemudian kasih tahu sama mereka, perbaiki ya, koreksi. Ayah bunda yang mengerjakan soal, mungkin soalnya juga complicated, kalau ayah bunda atau guru kesulitan memberikan hasilnya, boleh menggunakan kalkulator sebagai checking ya. Jadi kalau misalnya tadi, misalnya 17 kali 18 berapa ya? Kita orang tua nggak ngerti nih 17, 18 berapa ya? Anak-anak gitu ya, kita cek aja 18 ya. 17, 18 di kalkulator berapa sih? Gitu ya posisinya. Itu boleh ya. Tapi kalau misalnya tidak, menguasai, mengikuti dan juga bisa berimajinasi memberikan hasil, mencongak juga, itu menurut saya itu luar biasa gitu ya. Artinya jangan sampai keterbatasan orang tua dalam matematik itu jadi tidak mau membimbing anak ya, tidak boleh seperti itu ya. Jadi kalau anaknya mengerjakan, ada tugas dari guru, misalnya matematika Bang Erik ada tugas dari guru, anaknya mengerjakan di rumah, orang tua bantu mengecek dengan kalkulator boleh ya, kan bantu ngecek hasil ya. Tapi kalau bisa memperbaiki jalan, buat abang tuh top ya. Baik, di sini di level 16 kita bicara operasi pecahan perkalian ya. Perkalian pecahan ini agak unik ya, karena bukan agak unik, ini lebih mudah ya, straightforward ya. Artinya kalau perkalian pecahan itu langsung aja, nggak usah ada penyamaan penyebut gitu ya. Nah di sini abang sampaikan ini buku level 16 nya. Baik, ini buku Mental Aritmatika Matematika Bang Erik level 16 tentang perkalian fraksi ya. Perkalian fraksi di sini ya, secara operasional kembali ya, kalau perkalian fraksi kita nggak perlu ada penyamaan penyebut ya, penyebut mau sama mau beda itu langsung aja dikalikan atas, langsung dikalikan saja. Jadi atas ini dikalikan, ini dikalikan langsung ya. Jadi 3 kali 3 9, 4 kali 4 16. Dah gitu aja, selesai gitu ya. Oh ya, ini bisa disederhanakan nggak? Ini sudah sederhana ya. Karena apa? 9 bagi 2 nggak bisa, 16 bagi 2 bisa. 9 bagi 3 bisa, 16 nggak bisa. Ya. 9 bagi 5 nggak bisa, 16 juga nggak bisa. Jadi biasanya checking sederhana itu cukup dari perkalian 2, 3, 5 ya. Nah, karena ini sudah tidak bisa dibagi 2, tidak bisa bagi 3, tidak bisa bagi 5, maka ini 9/16 ini sudah bentuk yang sederhana. Kemudian 2 kali 3 2/3 kali 4/5 ya, ini 8/15 ya, ini juga bentuk yang sudah sederhana, ini juga 8/15. Kemudian 1/5 kali setengah kali 5/6 ya, ini 5/12, ini juga bentuk yang sudah sederhana. 2/5 kali 3/8 ini 10/18. Nah ini bisa disederhanakan ya, 10 bagi 2 5, 18 bagi 2 9. Ini bentuk yang sudah final. 5/9 bentuk yang sederhana ya. Terus demikian di di perkalian langsung ini ya, secara umum bilangannya makin membesar saja, dari yang sederhana menjadi agak besar seperti ini ya posisinya. Tapi secara umum
akan sama gitu ya, prinsipnya sama. Jadi kalau perkalian langsung aja 6 kali 9 54, 7 kali 10 70. Bisa sederhanakan nggak nih ya? Bisa. Kenapa? Kalau ini pembilang dibagi dua, ini juga bisa dibagi dua. Jadi 54 bagi 2 27. 70 bagi 2 35 ya. 27 bagi 35 bisa sederhanakan nggak? Nggak bisa ya. Sudah final. Karena ini faktornya ada 7 dan 5, ini faktornya adalah 3 dan 9. Ya sebenarnya seperti itu. Tapi ini sudah final ya. Nanti itu bisa diterangkan lebih lanjut nanti kalau bicara KPK atau bilang besar nanti di tingkat selanjutnya. Tapi secara umum akan seperti itu. Kembali juga di bilangan yang lainnya. Oh, kalau ada pecahan gimana? Sorry. Kalau ada bilangan yang agak complicated ya, di sini di akhir misalnya. Oh, kalau misalnya begini, ya. 15 kali 7 15 kali 7 ya. Cara teknis sebenarnya ini soal yang sederhana karena kita bisa bagi ini bisa kita coret gitu ya. Jadi 15 gitu ya. Hasilnya ini 15 misalnya. Ini hasilnya bisa langsung 15 gitu. Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya mau dibuat ini adalah 7, ini adalah 7 per 1 gitu ya. Jadi 15 per 7 ini sama dengan 7 dikali 7 per 1, 7 per 1. Ini kita coret juga boleh 15 per 1 ya. Tapi secara umum mangga Ibu guru matematika ya disampaikan dengan cara yang simpel karena ini juga suatu challenging bagi siswa kita. Jadi kalau ini 14 per 2 ini juga bisa disederhanakan ya. Tapi kalau secara prinsip matematika ini bisa dicoret juga nih, 4 gitu ya. 4 kali 14 itu sama dengan 56 bisa seperti itu bisa ya. Atau bentuk yang lainnya kalau misalnya seperti ini nggak bisa dicoret berarti ya ini sebenarnya 6 per 1 sama dengan 6 per 1 ya. Maka ini bisa jadi 66 per 5 seperti itu. 66 per 5 ini bisa disederhanakan ya. 66 per 5 itu berapa? Karena kalau misalnya disederhanakan kita bisa merefer lagi pembagian model sebelumnya. 66 bagi 5 kan gitu ya. 66 bagi 5 ini 1 ini 5 jadi sisa 1. 16 bagi 5 ini 3 ya. 3 kali 5 15 berarti sisa 1. Berarti ini adalah 13 1 per 5 itu. Bisa seperti itu ya. Bisa diulang ayah bunda guru matematik ya. Jadi istilahnya itu pembagian model seperti itu. Ini kalau misalnya oh ini ada 10 per 2 ini soalnya kalau begini ya, ini bisa disederhanakan langsung boleh juga ya. Kalau sudah biasa nih berarti 5 kali 3 berarti kan 15. Tapi kalaupun tidak boleh juga dikerjakan 30. Ini dikerjakan dengan misalnya ini dikerjakan seperti 30 per 2 gitu ya, karena ini langsung, karena ini kan 31 jadi 15 juga boleh. Jadi menurut Bang Erik ini sudah di level ini anak-anak sudah angka tuh sudah boleh ditekuk-tekuk sebenarnya gitu ya, boleh disampaikan supaya mereka juga tahu oh ini bisa disederhanakan mengerjakan nih. 9 per 1 itu 9, 3 per 3 itu 1 gitu ya, jadi 9 kali 1 ya 9, boleh begitu cukup ya. Begitu pula pengajarannya. Nah sekarang kita masuk ke angka yang kompleks misalnya di sini ya, misalnya di sini 12 per 6 gitu ya. Ini kan kalau di depan ini ditambah ya posisinya, berarti kan ini sebenarnya 6 ya. Jadi ini 8 sebenarnya. Jadi ini 8 nih, ini 8. Total 9. Jadi ini 8 dikali 1 7. Ini berarti 8 ini yang posisi ini berarti 7 per 7 ditambah 9 per 7 gitu ya. Ini berarti kan sama dengan 16 per 7. Jadi ini 8 dikali 16 per 7 ya. Ini bisa disederhanakan dulu boleh. Mau dikasih menjadi pecahan juga boleh, tapi menurut Bang Erik posisinya ini disederhanakan dulu karena secara number 222 ini secara visual bisa mudah ditangkap gitu ya. Tapi secara umum pengerjaan ini sudah mulai ya tekuk-tekukannya lah gitu ya, variasinya skillnya itu bisa dipakai lah gitu ya. Jadi 8 kali 16 itu berarti kan 8 tambah 48 12 8 per 7 gitu ya.
12/8/7 berarti kita bisa pakai tuh 12/8 bagi 7 gitu kan ya. Ini 1, 7 berarti sisa 5, 58 bagi 7, 58 bagi 7 kita dapat 8 ke 7, 56 berarti sisa 2, berarti 18 2/7 gitu ya. Jadi istilahnya seperti itu ya. Jadi ini sama dengan 18 2/7. Nah, jadi pengerjaan ini memang sengaja halamannya abang kosongkan sebelah kanan karena buat coret-coretan gitu ya. Karena ini sudah lebih kepada imajinatif ya, yang imajinatif yang bisa menggunakan berbagai variasi. Juga angka-angka ini sebenarnya bisa disederhanakan, ya kelihatannya complicated sebenarnya bisa disederhanakan seperti ini 14/8 kan sudah diajarkan penyederhanaannya. Jadi 14/8 bisa disederhanakan enggak? 7/2 kan ya, 7/4 kali 9 ya. 9/1 kan 9 ya, boleh berarti 63/4. 63/4 kalau kita bicara 63 bagi 4 gitu ya posisinya, berarti ini 1 sisa 2, 23 bagi 4 dapat 5 kali 20 ya, 20 sisa 3 ya kan, sisa 3 jadi 15 3/4 ya, seperti itulah ya. Jadi begitu pengerjaannya, dilatih lagi ya, secara umum akan seperti itu. Perkalian dan secara teknis perkalian itu relatif sangat mudah karena tidak perlu melakukan penyamaan penyebut. Seperti itu ayah bunda guru matematika di level ini tentu akan sangat sulit kalau anak-anak perkalian sama teknis matematika sebelumnya pembagian belum menguasai. Oleh karena itu pecahan memang ditaruh di belakang, dan itu memerlukan keterampilan memori bagus di perkalian, memori bagus untuk pembagian, dan juga teknik yang dikuasai sebelum-sebelumnya untuk mengerjakan operasi matematika perkalian dan pembagian ya, secara bilang bulat ya. Demikian saya sampaikan, Bang Eri sampaikan, dan ini materi buku level 16 ini silakan di-download di bawah ini ya. Ada 7 varian, silakan di-download salah satunya atau 7-7-nya juga boleh ya, kerjakan satu saja. Dan abang ingatkan ya, anak kita dalam mengerjakan harus ada bimbingan ya, jangan sampai tidak ada yang mengkoreksi gitu ya. Dan orang tua kalau kesulitan mengkoreksi anaknya, boleh menggunakan kalkulator atau alat bantu lainnya ya. Jadi kita pastikan prosesnya hasilnya benar gitu. Karena di matematika proses itu terkadang imajinatif ya, karena orang bisa langsung menebak angka secara tidak sadar nantinya. Oh, itu angka udah biasa, misalnya 1/8 itu sama dengan 0,125 ya. Dari mana ya, udah hafalnya begitu, 1/8 seperti itu. Jadi sudah embedded gitu ya, beberapa angka memang seperti itu dengan sendirinya. Jadi nggak perlu lagi 1/8 itu adalah 10/8 mas, nggak perlu, karena kalau sudah hafal seperti itu ya. Akar 2 ya, akar 2 itu 1,4 bla 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 gitu ya. Akar 3 1,7 bla 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 gitu. Jadi maksud abang itu beberapa angka akan jadi otomatis akan dihafal, dan itu akan membantu sekali dalam mengerjakan matematika untuk beberapa bilangan yang memang secara umum akan sering muncul. Demikian penjelasan dari Bang Erik, mudah-mudahan membantu, dan tetap dijaga semangat anak kita untuk belajar ya. Semangat, dan semoga kita menjadi lebih baik, Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.